Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maesari, NPM 1713031052 dari Pendidikan Ekonomi 2017 FKIP Universitas Lampung. Pembahasan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Pendidikan. Pembahasannya yaitu yang pertama tentang bagaimana pendapat pernyataan pendidikan merupakan salah satu harapan baik untuk di masa depan. Menurut saya, pendidikan adalah suatu tolak ukur suatu bangsa dan negara, di mana pendidikan dijadikan investasi bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga investasi untuk bangsa dan negara. Sehingga perlu adanya pendidikan di setiap individu. Kemudian, pendidikan itu adalah kebutuhan sepanjang hidup. Artinya, pendidikan merupakan kebutuhan setiap individu. Berarti, tanpa pendidikan, manusia tidak akan bisa berkembang dan maju, sehingga pendidikan juga harus diarahkan ke arah yang baik supaya bisa menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang dapat bersaing di dunia bermasyarakat. Pendidikan yang baik juga didukung dari berbagai aspek, misalnya aspek pemerintah, aspek lingkungan pendidikan, aspek orang tua, dan aspek dari diri kita sendiri. Pendidikan adalah modal utama, artinya dalam menjalaninya kehidupan ini kita perlu adanya modal. Salah satunya yaitu melalui pendidikan. Melalui pendidikan ini berarti kita mengharapkan adanya kemajuan di suatu bangsa, karena kita tidak bisa mengharapkan kemajuan itu terjadi secara instan. Karena adanya pendidikan ini dapat membantu kita untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Walaupun nyatanya pendidikan di Indonesia belum cukup sempurna, tetapi kita semua berbagai pihak harus berkontribusi, harus berperan aktif dalam mendukung perbaikan pendidikan di Indonesia. Dalam artian, pendidikan bisa disebut dengan sesuatu yang sangat krusial. Dengan adanya pendidikan, berarti Indonesia mempunyai harapan baik agar menjadi negara yang bisa maju dan berkembang di sektor pendidikan. Tentunya melalui proses dan waktu yang panjang. Kemudian pembahasan yang kedua mengenai indikator-indikator tentang keberhasilan tentang pendidikan. Yang pertama ada dapat tidaknya seorang lulusan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua dapat tidaknya seorang memperoleh pekerjaan. Yang ketiga besar penghasilan gaji yang diterima. Yang keempat sikap perilaku dalam konteks sosial, budaya, dan politik. Dan yang kelima kemampuan skill atau kecakapan hidup seseorang seiring jenjang pendidikan yang meningkat. Apakah indikator-indikator tersebut masih relevan dengan kondisi kita yang sekarang? Menurut pendapat saya, indikator-indikator tersebut masih relevan dengan kondisi yang sekarang. Mengapa? Karena kita bisa jelaskan per poin. Yang pertama, dapat tidaknya seorang lulusan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Artinya di sini jika seseorang melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, berarti dia meningkatkan taraf pendidikannya. Dengan secara otomatis dia juga menambah ilmu pengetahuannya, sehingga mampu menambah kualitas diri yang ada di dalam individu tersebut. Kemudian yang kedua, dapat tidaknya seorang memperoleh pekerjaan. Melalui pendidikan, kita menambah ilmu pengetahuan dan dapat membuat kita mendapatkan pekerjaan, sehingga dengan adanya pekerjaan kita dapat mengurangi tingkat pengangguran. Yang ketiga, besarnya penghasilan gaji yang diterima. Besarnya gaji ini memungkinkan adanya posisi yang baik di suatu pekerjaan. Nah, posisi yang baik itu juga tentunya pasti dicapai dengan adanya kemampuan, adanya ilmu pengetahuan yang kita sebagai pekerja dipercaya untuk memegang posisi tersebut sehingga mendapatkan gaji yang besar. Kemudian yang keempat, ada sikap perilaku dalam konteks sosial, budaya, dan politik. Orang yang berpendidikan pasti mengalami proses belajar yang lama, baik itu sikap, perilaku, dan ilmu pengetahuan. Nah, sikap dan perilaku yang baik harus kita implementasikan di kehidupan bermasyarakat, baik itu sosial, budaya, maupun politik. Dan yang terakhir, tentang kemampuan, skill, atau kecakapan hidup seseorang seiring jenjang pendidikan yang meningkat. Tidak hanya ilmu pengetahuan yang dibutuhkan sekarang, di zaman yang sekarang ini, tetapi juga skill kita, kemampuan kita. Orang-orang tidak hanya memikirkan orang pekerja itu pintar saja, banyak ilmu pengetahuannya saja, tetapi orang-orang membutuhkan pekerja di mana harus mempunyai skill di berbagai bidang, harus mempunyai kemampuan, sehingga orang-orang berlomba untuk
menambah keterampilan, memperbaiki kualitas diri agar mampu bersaing dengan para pekerja yang lainnya.